Ammar tidak mengatakan, masa ya Rasulullah, masa saya akan terbunuh oleh kelompok itu? Tidak, beliau beriman, ya, mendengar ucapan Rasulullah, kemudian beliau mengimani, meyakini, namun beliau tetap bermohon kepada Allah, tidak langsung pongah. Pasti saya akan terhindar dari fitnah. Tidak. Walaupun sudah dipastikan oleh Rasulullah SAW beliau terhindar, ya. Tetapi beliau tetap mengucapkan auzubillahi minal fitan. Maka ikhwati azakumullah, ini tariqah kedua, ya. Cara kedua kita menghindari fitnah yaitu memperbanyak doa kita supaya kita terhindar dari fitnah tersebut, yaitu dengan memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari fitnah-fitnah tersebut. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita sudah tahiyat akhir, maka kita diberikan ajaran dari Rasulullah SAW untuk membaca doa Allahumma inni a'udzubika min fitnati masihid dajjal, min fitnatil qabri, wa min fitnati masihid dajjal. Kita berlindung, ya, min fitnatin nar, dari fitnahnya api neraka, fitnahnya dunia, min fitnati dunia, wa min fitnati masihid dajjal, wa min fitnatil qabr. Kita dimohon perlindungan dari fitnah kubur tersebut. Walaupun kita sudah berusaha meyakinkan diri dengan amal-amal soleh, ya, dengan bangun malam, maka ini tidak lantas kemudian kita bilang, wah saya sudah bangun malam, saya sudah melakukan kebaikan, maka kemudian kita bisa melenggang mengatakan diri kita selamat. Tidak. Maka kita terus meminta kepada Allah Ta'ala untuk dihindarkan dari fitnah tersebutnya. Adapun ikhwati azakumullah, apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW bahwa Ammar ini akan dibunuh oleh kelompok yang baghiyah. Siapakah kelompok yang baghiyah ini? Ketika ini dikatakan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, kita tahu di dalam kehidupan akhir dari kehidupan kaum muslimin, para sahabat Rasulullah SAW, terjadi peristiwa besar, yaitu perseteruan antara Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Ketika dikatakan kepada Muawiyah, engkaulah yang membunuh Ammar, karena pada saat itu Ammar berada di pasukan Ali bin Abi Thalib, kemudian berhadap-hadapan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Berarti siapa yang membunuh Ammar? Siapa yang membunuh Ammar? Kelompok dari pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini lahiriahnya, ya. Yang nampak demikian karena ini dua pasukan berperang. Ammar berada di pasukan Ali, sementara Muawiyah di pasukan yang lain. Terjadilah pertempuran dan terbunuhlah Ammar. Maka kemudian ketika itu dikatakan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka beliau mengatakan, dibalas oleh Muawiyah, alladzi yahmiluhu huwa alladzi yaqtuluhu. Yang membawanya lah yang membunuhnya. Yang membawanya lah yang membunuhnya. Siapa yang membawanya? Ali bin Abi Thalib. Coba kalau dia di rumah saja sama ibunya. Coba dia tidak ikut perang, dia tidak akan terbunuh. Tapi karena dia dibawa perang, maka dia terbunuh. Ya. Maka ikhwati azakumullah, kita melihat di sini di bagian akhir yang disebutkan oleh Rasulullah, yad'uhum ilal jannah wa yad'unahu ilan nar. Mereka mengajak mereka ke surga, tetapi sungguhnya mereka mengajaknya ke api neraka. Nah, ini disebutkan oleh para ulama bahwa bukan Muawiyah, bukan Ali yang bermasalah di sini. Tapi ada satu kelompok yang masuk di antara kelompok-kelompok ini, yang kemudian mereka meyakini bahwa mereka di atas kebenaran. Ya. Mereka berada di atas kebenaran, di atas Al-Quran, di atas hadis. Ya. Tadi, yad'una ilal jannah. Mereka menganggap mereka membawa kepada surga. Mereka inilah yang disebut dengan kaum Khawarij. Ya. Kaum Khawarij. Jadi satu sahabat yang tidak mau mendukung, ya. Beliau tidak mendukung Ali, tidak mendukung Muawiyah di dalam peristiwa tersebut, yaitu Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Beliau tidak mau ikut-ikutan di dalam konflik tersebut, ya.
Namun belakangan hari beliau mengatakan, aku menyesal tidak ikut bersama Ali bin Abi Thalib. Ya. Apakah beliau menyesal karena tidak memerangi Muawiyah bersama Ali bin Abi Thalib? Tidak, bukan itu. Bukan karena dia Ali, ya, bukan karena dia Muawiyah, tetapi beliau mengatakan, aku menyesal tidak ikut bersama Ali bin Abi Thalib karena aku tidak bisa memerangi Khawarij. Ya. Itu yang beliau sebutkan. Karena aku tidak bisa memerangi Khawarij. Ya. Karena sesungguhnya yang menjadi biang dari perseteruan tersebut adalah kaum Khawarij ini. Mereka lah yang membawa fitnah di awal-awal. Dan sebagaimana kita sebutkan, ikhwati azakumullah, munculnya pemikiran Khawarij ini yaitu ketika terjadi perang Hunain. Perang Hunain. Yaitu ketika Rasulullah SAW membawa para sahabat beliau, di antara mereka ada yang baru masuk Islam di kota Mekah, pada Fathu Makkah, dibawa di perang Hunain. Dan ketika di perang Hunain itu Rasulullah SAW membagi harta rampasan perang, dan terlihat Rasulullah SAW miring sebelah. Beliau banyak memberikan harta rampasan perang kepada orang-orang Mekah. Yang ini minta 100 ekor unta, diberikan 100 ekor unta. Abu Sufyan datang meminta 100 ekor unta, diberikan oleh Rasulullah 100 ekor unta. Selesai dapat 100 ekor unta, minta lagi Abu Sufyan, diberikan lagi oleh Rasulullah. Sehingga ada seseorang yang mengatakan, innama hadhil qismah la turidu bihi wajhallah, dikatakan. Sesungguhnya cara bagi seperti ini tidak menghendaki keridhaan Allah. Dia bilang, ini enggak ikhlas, ini ya, tidak adil. Ya. Dia mengatakan ini tidak adil, pembagian ini tidak adil, tidak menginginkan wajah Allah, tidak menginginkan keridhaan Allah. Coba, kata-kata ini adalah kata-kata surga, menginginkan wajah Allah. Tetapi sesungguhnya di balik omongan ini sebenarnya adalah omongan ilan nar, kepada neraka. Kenapa demikian? Karena yang dikatakan tidak menginginkan wajah Allah ini siapa? Rasulullah. Karena beliaulah yang membagi harta rampasan perang tersebut. Ya. Maka Rasulullah SAW marahlah beliau mendengar ucapan tersebut. Ya. Beliau mengatakan, kalau Allah dan Rasulnya tidak bisa adil, maka siapa lagi yang mau diharapkan adil? Kalau Allah dan Rasulnya dituduh tidak adil, maka siapa lagi yang akan adil setelah itu? Ya. Karena itu Umar datang, ya Rasulullah, izinkan aku penggal leher orang itu. Kata Umar, marah dia. Maka Rasulullah mengatakan, biarkan orang itu, ya, nanti dia akan banyak pengikutnya. Dan terus berlangsung. Jadi ikhwati azakumullah, yang disebut kaum Khawarij yang menimbulkan fitnah ini adalah mereka mengambil dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil hadis, tetapi tidak menghubungkannya dengan sebab akibat, dengan mawani, pencegah sebuah hukum dilaksanakan, atau kenapa hukum ini tidak dilaksanakan. Ya. Karena itu ikhwati azakumullah, banyak orang keliru di zaman sekarang ketika mereka mengatakan kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Setiap pembicaraan, mana Al-Qurannya, mana hadisnya. Ketika mengatakan ini Al-Quran saya, ini hadis saya, orang yang mengatakan demikian akan menjadi orang yang paling tersesat. Ya. Sekali lagi, orang yang mengatakan saya akan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, itu orang yang akan paling tersesat nantinya. Dan inilah yang dikatakan oleh orang-orang Khawarij, saya akan kembali kepada Al-Quran, kepada hadis. Sebab kalau orang kembali kepada Al-Quran, kepada hadis tanpa pengetahuan yang benar, maka ini justru akan menyimpangkan mereka dari jalan yang benar tersebut. Harusnya seperti apa? Saya akan kembali kepada Al-Quran, kepada hadis menurut pemahaman Rasulullah SAW, menurut pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Karena itu ikhwati azakumullah, kembali kepada Al-Quran, kepada hadis itu tidak gampang. Ya, tidak gampang. Tetapi perlu ilmu, perlu kunci. Ya. Karenanya ikhwati azakumullah, Allah memberikan ilham kepada para ulama yang bisa menjelaskan Al-Quran, bisa menjelaskan hadis.
Ketika orang-orang melihat lahiriah perbuatan Rasulullah SAW membagikan harta ghanimah yang berat sebelah, maka menurut prinsip ya, manusiawi yang diterapkan di dalam Al-Quran, di dalam berjihad, bahwa orang yang banyak jihadnya harusnya lebih banyak bagiannya. Tapi Rasulullah membagikan lain dari hal tersebut. Justru orang yang lari tunggang langgang di medan tempur justru dibanyakin, dikasih harta. Maka ini secara lahiriah tidak sesuai dengan konsep Al-Quran, konsep hadis. Tetapi ternyata ada sebab lain. Ya. Ada sebab lain kenapa Rasulullah SAW memberikan harta lebih banyak kepada orang-orang tersebut. Ya. Meninggalkan para pejuang. Ternyata bahwa mereka ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Ya. Orang-orang yang belum mengenal Islam dengan baik, belum mengenal Allah dan Rasulnya, mereka lebih mengenal dunia. Ya. Sebab ikhwati azakumullah, kalau orang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulnya, pasti dia akan mengenal dunia. Ya. Selain Allah, selain Rasulnya, maka itu dunia. Maka gambarannya adalah dunia. Ketika dia masuk Islam juga gambarannya adalah dunia. Sehingga Rasulullah SAW tahu tersebut, maka beliau membagikan harta ini untuk mereka lebih banyak karena sebab. Karena itu ikhwati azakumullah, ketika kita melihat sesuatu penyimpangan syar'i, maka secara lahiriah jangan itu langsung dipukul sesat. Jangan dipukul sesat. Karenanya diceritakan ada seseorang yang menuduh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, muhaddis masa ini. Dikatakan beliau itu takfir, mengkafirkan orang, suka mengkafirkan orang. Akhirnya terjadi dialog beliau dengan orang yang mengatakan suka mengkafirkan ini. Beliau tanya kepada orang yang mengkafirkan ini, yang mengatakan beliau ini tukang kafir orang. Beliau bertanya, bagaimana pendapatmu wahai fulan, kalau ada orang datang ke kubur kemudian meminta kepada ahli kubur, ya, minta rezeki, minta dilancarkan dagangannya, minta diberikan keturunan kepada ahli kubur, apakah dia kafir? Kata beliau, dia tidak minta kepada Allah, minta kepada kuburan. Kira-kira kafir enggak, Pak? Secara lahiriah iya. Ya. Secara lahiriah iya. Tetapi apakah dia kafir? Maka Syekh Albani mengatakan, orang itu mengatakan iya kafir. Kalau dia minta kepada kuburan, kafir. Karena yang diminta itu adalah Allah. Maka beliau mengatakan, kalau saya mengatakan dia tidak kafir, saya akan datang, saya undang dia ke tempat saya, kemudian saya ajari bahwa perbuatan itu adalah tidak benar. Bisa jadi dia melakukan karena tidak punya ilmu. Ya. Betapa banyak orang datang ke kuburan, meminta-minta di kuburan, padahal mereka adalah orang-orang awam. Ya. Karena tidak bisa langsung secara lahiriah kita katakan, oh dia kafir. Harus tahu dulu sebabnya kenapa. Kenapa mereka melakukan demikian? Ya. Nah, disinilah kalau sesuatu itu hanya dilihat berdasarkan Al-Quran, hadis, maka dia kafir. Tetapi penerapan hukum itu ada sebab. Apa sebab hukum ini harus diterapkan? Kenapa sebab hukum ini harus diundurkan, tidak diterapkan terlebih dahulu? Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa beliau sangat menginginkan Ka'bah itu dibangun berdasarkan qawaidu Ibrahim, berdasarkan pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Jadi diceritakan setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, terjadilah banjir besar yang meruntuhkan bangunan-bangunan Ka'bah. Kemudian dibangun lagi oleh masyarakat jahiliyah pada saat itu, dan bangunannya tidak sesuai dengan cara membangunnya Nabiullah Ibrahim. Ketika Rasulullah melihat bangunan tersebut, maka beliau mengatakan bangunan ini keliru. Kemudian beliau mengatakan, kalau bukan umatku baru di dalam masa mengenal Islam, maka niscaya Ka'bah itu akan aku hancurkan kembali dan aku bangun sesuai dengan bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Berarti apa? Ada kekeliruan di dalam bangunan Ka'bah. Tapi apabila kita membaca sejarah, kita tidak pernah mendapatkan Rasulullah menghancurkan Ka'bah itu dan membangunnya kembali. Tidak pernah terjadi. Kenapa demikian ikhwati azakumullah?
Ya karena beliau tahu, beliau sudah menyampaikan dakwah dan dakwah beliau ini berbeda dengan masyarakat beliau. Berbeda dengan kebiasaan orang jahiliyah. Beliau mendakwahkan tauhid, masyarakat jahiliyah menyembah berhala. Kemudian tiba-tiba beliau menghancurkan Ka'bah lagi. Yang Ka'bah ini merupakan kehormatan bagi orang jahiliyah maupun bagi orang Islam pada masa itu ya. Karenanya tambah sulit lagi dakwah beliau. Akhirnya apa? Beliau tinggalkan. Beliau tidak kerjakan itu. Itu baru kemudian dibetulkan di masa kekhalifahan sesudahnya. Ya. Dikatakan setelah Abu Bakar tidak, Umar tidak, Utsman tidak, Ali tidak. Dan setelahnya yaitu Daulah Umayyah ya. Baru dibetulkan Ka'bah itu sesuai dengan petunjuk hadis Rasulullah SAW tadi. Berarti di sini Rasulullah SAW mengundurkan sebuah hukum karena sesuatu dan lain hal. Inilah cara berpikir Islam. Jadi ada hukum umum, ada mawani pencegah hukum tersebut bisa diterapkan kepada seseorang. Secara lahiriah tadi orang yang menyembah kubur kafir. Tetapi apakah hukum kekafiran itu jatuh kepada dia? Tidak. Secara umum Muawiyah dan Ali bertempur, berperang. Dan hadis mengatakan al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Tapi apakah konteks hadis itu bisa diterapkan kepada Ali dan Muawiyah? Tidak ya. Karena ada permasalahan berat pada saat itu ya. Ada ijtihad yang sangat berat pada saat itu. Muawiyah bin Abi Sufyan menuntut supaya pembunuh pamannya yaitu Utsman bin Affan segera diadili. Ali bin Abi Thalib mengatakan tidak, ini kita betulkan dulu keadaan masyarakat. Keadaan masyarakat. Sehingga terjadi ijtihad yang berbeda di sini. Jadi bukan perkara ringan. Siapapun yang hidup pada masa itu akan terjadi konflik. Kalau kita sebagai Muawiyah bin Abi Sufyan misalnya, radhiyallahu anhu, paman kita dibunuh, keluarga kita dibunuh, kemudian belum ada penegakan hukum, bagaimana dengan kita? Pasti kita akan menuntut ya. Sekarang orang-orang Syiah yang mengatakan Muawiyah kafir, Muawiyah merampas harta atau merampas haknya Ali. Ketika Husain terbunuh, apakah mereka diam? Mereka tidak pernah diam. Sampai sekarang mereka tuntut. Gak tahu siapa yang dituntut. Ya. Tapi ketika Muawiyah menuntut pamannya yang terbunuh, mereka katakan kafir. Ya. Sementara mereka juga menuntut pembunuhan Husain. Dan salah satu penyebabnya adalah mereka sendiri. Ya. Maka ini ikhwati azakumullah. Inilah yang terjadi. Ya. Maka kita seperti sekarang ini, terutama yang terjadi di Timur Tengah, ya, terjadi di sekitar kita, mulai isu Wahabi, isu Syiah, isu-isu yang lain, kita pelajari ya, isu tersebut kita pelajari sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kita harus menetapkan mana yang benar, mana yang salah. Setelah itu baru kita berdoa kepada Allah supaya kita tidak termakan isu tersebut, terkena fitnah tersebut ya, sebagaimana yang diajarkan, yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Ammar ya. Setelah dia tahu berdasarkan dalil bahwa ini yang benar, bahwa ini yang salah ya, karena Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau berada di pihak yang benar. Setelah itu baru beliau berlindung kepada Allah Ta'ala dari fitnah tersebut. A'udzubillahi minal fitan ya. Kemudian berikutnya ikhwati azakumullah, juga hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari yang sampai sanadnya kepada Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini adalah salah satu keponakannya Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Urwah datang kepada Aisyah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhbarathu, Aisyah menghabarkan kepada Urwah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fis shalah, adalah Rasulullah SAW berdoa di dalam salat beliau. Rasulullah orang yang dijamin oleh Allah selamat dari segala sesuatu, maksum, tidak akan pernah jatuh dalam kekeliruan.
Tetapi ketika salat apa beliau berdoa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Diajarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah berdoa, Allahumma inni, ya Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzubika berlindung kepada Engkau ya Allah, min azabil qabri, dari azab kubur, dari fitnah masih dajjal, dan seterusnya. Ikhwati azakumullah. Maka ini hendaklah kita lakukan, ya. Kita perbanyak doa-doa minta perlindungan, terutama di akhir masa ini, ya, di mana kita bingung dengan keadaan informasi yang simpang siur, ya. Maka kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari fitnah-fitnah tersebut, dan kita minta diselamatkan dari fitnah-fitnah tersebutnya. Allahumma shalli wa sallim. Baik, ikhwati azakumullah, yang kita simpulkan dari apa yang kita sebutkan tadi, tariqah atau cara kita menghindari fitnah itu ada dua. Yang pertama adalah meningkatkan amal soleh kita, meninggalkan ikut terlibat di situ, meninggalkan perdebatan di dalam masalah tersebut. Misalnya sekarang orang berdebat masalah apakah maulid itu sunnah atau tidak. Sudah tinggalkan perdebatan itu. Kita mengerjakan saja sunnah-sunnah yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW yang mengerjakan. Maka kita membahasnya dengan para ulama saja. Sebab banyak orang yang justru membahas, mendebatkan itu justru jatuh ke dalam subhat, ya, karena tidak ada ilmu. Karena itu beramal saja, berbuat saja yang bisa manfaat bagi umat, kerjakan. Tinggalkan perdebatan. Sebab menang kalah orang di perdebatan pasti tidak akan memberikan keuntungan. Lihat saja Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau menang tidak di dalam perdebatan? Menang. Tapi ujung-ujungnya beliau dibakar juga. Ya. Karena itu lebih baik perdebatan ini ditinggalkan, kecuali kalau memang darurat dan kalau memang melihat ada kebaikan. Tapi bagi orang-orang yang tidak mengerti, maka tinggalkan hal tersebut. Ya, termasuk di zaman sekarang orang gampang nge-share berita tentang hal-hal berita-berita fitnah di masa sekarang ini. Ada yang nge-share bahwa Saudi Arabia menjadikan Makkah Al-Mukarramah sebagai tempat perjudiannya di Amerika itu apa? Las Vegas katanya. Membangun Masjidil Haram sebagai Las Vegas, membongkar situs-situs bersejarah, di-share cerita tersebut, berita tersebut tanpa tahu tujuannya apa, kenapa terjadi demikian, apa alasannya dan lain sebagainya, disebar sehingga timbullah kebencian. Sementara yang nyebar juga nggak ngerti maksudnya apa, dan itu pun tidak memberikan manfaat bagi umat Islam, sehingga umat Islam saling mencurigai. Karena itu biarkan mereka melaksanakan tersebut, dan kita melakukan amal-amal soleh yang baik bagi kita, yang jelas dalilnya, jelas sunnahnya. Motivasi orang menghafal Al-Quran, motivasi orang untuk membaca Al-Quran, motivasi orang untuk sholat malam, ya, motivasi orang untuk bersedekah, motivasi orang untuk menuntut ilmu, sehingga mereka bisa mengerti keadaan tersebut, ya. Yang kedua, banyak-banyak berdoa, ya. Berdoa untuk diri kita sendiri, berdoa juga kepada ikhwah kita yang lain supaya mereka dihindarkan ke dalam fitnah. Ya, kira-kira demikian. Mungkin ada yang ditanyakan di sini. Tafadhol. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. 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 Saya berikan contoh, tadi kata Ustaz akan sesat kembali kepada kitabullah dan sunnahul bahaya. Ya. Tapi tidak sesat kalau memakai pemahaman para sahabat Rasulullah. Ya. Ini kan perkara contoh. Ya. Iya. Banyak orang yang berlandas kepada Al-Quran, kepada hadis menurut pemahaman dia. Ketika ditanya, saya kembali kepada Al-Quran, kepada hadis. Ya, contohnya tadi seorang sahabat yang hidup di zaman Rasulullah yang mengatakan bahwa Rasulullah i'dil fa innaka lam ta'dil.
engkau adillah adillah ya Muhammad, engkau belum adil. Dia punya landasan. Ya, landasannya Al-Qur'an dan hadis, i'dilu wa aqrabu littaqwa. Tapi menurut pemahaman dia, yaitu adil dalam arti jadi dibagikan sesuai dengan kondisi keadaan. Ya. Dengan orang yang berperang ini dikasih, yang ikut perang nggak usah dikasih. Itu menurut pemahaman dia. Tapi Rasulullah memahami tidak seperti itu. Dan Rasulullah SAW orang yang paling paham dengan Al-Quran. Begitu pula kenapa orang-orang Ahmadiyah misalnya mengatakan bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Apa dalil mereka? Al-Quran juga. Dalil saya Al-Quran kok. Ya. Ketika ditanya apa? Maka Muhammadin aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasulullah itu khataman nabiyyin. Apa itu khataman nabiyyin? Nah, di sinilah kelirunya. Ketika dia mengatakan, apakah yang dimaksud khataman nabiyyin itu? Khatam itu artinya cincin. Cincin itu gunanya untuk apa? Untuk perhiasan yang paling hebat, yang paling cemerlang. Maka Rasulullah itu adalah nabi yang paling cemerlang, rasul yang paling cemerlang. Berarti apa? Memungkinkan ada nabi lain. Padahal dia tidak membaca hadis. Bagaimana Rasulullah memahamkan hadis itu kepada Ali? Maka Rasulullah mengatakan kepada Ali, ya Ali, innaka minni bimanzilati Musa inda Harun. Bimanzilati Harun inda Musa. Wahai Ali, engkau itu denganku sama dengan Musa dengan Harun. Kalau Rasulullah diam, berarti apa? Ali adalah nabi. Karena Nabi Musa nabi, Harun nabi. Tapi Rasulullah setelah itu mengatakan, walakin la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelahku. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah pengakhir dari nabi. Nah, kalau dia balik membaca Al-Quran kemudian memahaminya sebagaimana pemahaman Rasulullah, mohon para sahabat, dia tidak akan keliru. Orang yang tidak memerintahkan memakai jilbab, dalilnya apa? Al-Quran juga. Kembalikan kepada Al-Quran. Yang mengapa? Dia katakan apa? Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'ika, dan seterusnya, an yudnina alaihinna min jalabibihinna liyu'rafna, supaya mereka mengulurkan jilbab mereka, menutupi dada-dada mereka, supaya mereka dikenal sebagai wanita baik. Karenanya kalau satu zaman orang memakai pakaian itu dianggap sebagai presentatif dari seorang wanita yang baik, mulia, walaupun dia nggak pakai jilbab, ya sudah cukup, berarti dia wanita baik. Nah, itu kan pemahaman dia. Ya. Kalau dia mau terus mengkaji, ternyata dia mendapatkan bahwa para sahabiyah itu, ya, ketika mendengar ayat ini, mereka langsung, dulunya mereka tidak pakai jilbab. Mereka cari horden, mereka tutup. Mereka cari tapak meja, mereka jadikan sebagai penutup hijab mereka. Maka ini harusnya diambil pemahaman seperti itu. Ya. Nah, ini yang terjadi, ikhwati azakumullah. Karena itu hati-hati kita, ya, untuk mengatakan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, menurut siapa. Maka yang dimaksud adalah menurut para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena mereka yang paling ngerti Al-Quran, yang paling ngerti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain misalnya, orang berbicara tentang perempuan itu boleh nggak ziarah kubur atau tidak, boleh tidak ziarah kubur atau tidak. Maka kita kembali kepada pemahaman sahabat seperti apa. Ketika Aisyah radhiyallahu anha berziarah kubur, beliau mengunjuri kubur Abdurrahman, saudara beliau. Ya. Meninggal duluan Abdurrahman, diziarahi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ditanya oleh orang-orang pada saat itu, engkau kan perempuan, bukankah Nabi melarang engkau berziarah kubur? Ya, la'anallahu al-jairat. Ya, Allah melaknati para perempuan yang menziarahi kubur. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Suatu saat aku bertanya kepada Rasulullah, apa doa bagiku ketika aku datang ke kubur? Jadi Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apa doa yang aku baca kalau aku ke kuburan berziarah? Maka Rasulullah mengajarkan kepada aku yang untuk mengatakan, Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insa'allahu bikumul lahikun.
Kalau seandainya nggak boleh, maka Rasulullah nggak bakal mengajarin doa tersebut. Ya. Udah Aisyah, jangan kau ziarah itu, tuh nggak boleh, nggak ada doa. Tapi ini justru Rasulullah mengajarkan doa. Berarti ini kata Aisyah menunjukkan perempuan itu boleh berziarah kubur, dan mereka juga berhajat untuk mengingatkan hati mereka kepada kematian, sebagaimana laki-laki berhajat untuk mengingatkan hati mereka kepada kematian. Nah, ini namanya kita memahami satu hadis menurut pemahaman para sahabat. Dan tentunya ini memerlukan ilmu yang mendalam. Karena tadi ketika ada orang berdebat, udah tinggalkan perdebatan. Sekarang pelajari saja. Kamu pelajari. Kemudian yang yakin itu datang dari Allah dan Rasulnya, amalkan. Kira-kira demikian, Pak. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Iya. Jadi Ustaz bilang kan Rasulullah bilang Amr akan terbunuh gitu. Ya. Sedangkan itu kan kalau kematian hak prerogatif Allah. Iya. Itu apa? Iya. Rasulullah SAW tidak mengetahui yang gaib. Ya. Beliau tidak mengetahui yang gaib. Tetapi beliau dibukakan oleh Allah Ta'ala beberapa perkara yang gaib. Itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah tidak tahu kapan terjadinya peristiwa itu, apakah antara Ali dengan Muawiyah. Pokoknya beliau mengatakan itu terjadi, sehingga orang tidak tahu mana fi'ah baghiyah yang dimaksud. Jadi Rasulullah hanya menyampaikan sesuatu yang disampaikan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beliau tidak bisa menebak hal-hal yang gaib. Cuman Allah memberikan wahyu. Apa buktinya? Buktinya ketika Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina. Bagaimana sikap Rasulullah? Bingung beliau. Bingung. Sampai Aisyah ditinggalkan. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, jika engkau benar begitu, engkau bertobatlah wahai Aisyah. Ya. Sampai beliau berdiskusi kepada Ali. Berdiskusi kepada pengasuh Aisyah waktu kecil. Ya. Ada seorang wanita yang mengasuh Aisyah. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau ketahui tentang Aisyah? Yang aku ketahui, Aisyah itu hanya satu kenakalan dia, yaitu ketika dia kecil dia bermain-main tepung, sehingga tepung itu menumpahi badannya. Setelah itu tidak ada. Berarti apa? Rasulullah bingung, karena tidak ada wahyu dari Allah. Dan itu berbulan-bulan, dan beliau terbimbang dengan keadaan tersebut. Baru ketika Allah ngasih tahu bahwa Aisyah dibebaskan, baru beliau ngasih tahu kepada Aisyah. Begitu pula ketika Rasulullah mengatakan kepada Ammar bahwa engkau terbunuh, itu bukan ilmunya Rasulullah SAW, tetapi ilmu yang Allah berikan kepada beliau dan dibukakan kepada beliau. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dan semuanya itu terjadi. Jadi Rasulullah tidak mengetahui kapan kematian, tetapi ketika Allah mengasih tahu, maka beliau pun tahu tentang hal tersebut. Wallahu a'lam. Baik, mungkin kita cukupkan kajian pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji mendapatkan manfaat, mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala, dan kita dihindarkan dari fitnah-fitnah dunia, dari fitnah azab kubur, dari fitnah dajjal, dan fitnah-fitnah akhir zaman yang kadang-kadang bisa menyesatkan pelakunya. Demikian ikhwati azakumullah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.